warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A 2019, program studi Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Pada mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Di sini, kami akan membahas mengenai metode penelitian korelasi. Dari kelompok 10 memiliki anggota. Yang pertama, saya Febrian Yoga Prakosa, NIM 039. Saya Ratna Budi Utami, NIM 036. Saya Anggi Agnesa Putri, NIM 011. Saya Rizda Salsabila, NIM 007. Pada pembahasan kali ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama akan membahas mengenai pengertian dan macam-macam, lalu dilanjutkan pada sesi yang kedua akan membahas mengenai ciri-ciri dan tahapan menulis. Baik, sesi yang pertama saya buka. Di sini akan membahas mengenai pengertian. Pengertian metode penelitian korelasi akan saya jelaskan. Menurut para ahli, yang pertama, menurut Gay, penelitian korelasi adalah salah satu bagian penelitian ex post facto karena biasanya peneliti tidak memanipulasi keadaan variabel yang ada dan langsung mencari keberadaan hubungan dan tingkat hubungan variabel yang direfleksikan dalam koefisien korelasi. Lalu yang kedua, menurut Surya Brata, penelitian korelasi adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor memiliki kaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan pada koefisien korelasi. Lalu yang ketiga, menurut Esmir, penelitian korelasi umumnya hanya menafsirkan hubungan antara dua variabel saja, sehingga tidak sampai meneliti hubungan kausalitas. Lalu yang keempat, menurut Frankel dan Wallen, penelitian korelasi adalah upaya untuk menggambarkan kondisi yang sudah terjadi, maka peneliti akan mencoba menggambarkan kondisi subjek dan objek penelitian. Secara sederhana, penelitian dengan menggunakan metode korelasi ini bisa diartikan sebagai penelitian yang ditujukan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Selama proses penelitian, peneliti akan mengumpulkan data dari dua variabel, kemudian menentukan hubungan antara keduanya. Kemudian akan diketahui pula apakah hubungan tersebut cenderung hubungan yang kuat atau tidak. Yang selanjutnya, macam-macam metode penelitian korelasi akan dijelaskan oleh Mbak Anggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam korelasi. Macam-macam korelasi dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, korelasi sederhana, yang kedua, korelasi parsial, dan yang ketiga, yaitu korelasi ganda. Untuk korelasi sederhana sendiri, di sini memiliki definisi salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel dan mencari tahu bentuk hubungan antara keduanya yang bersifat kuantitatif. 2. Korelasi parsial. Korelasi parsial merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel bebas dan variabel tak bebas. Yang terakhir yaitu korelasi ganda. Korelasi ganda adalah bentuk korelasi yang biasanya digunakan untuk melihat hubungan antara tiga atau lebih variabel, dua atau lebih variabel independen, dan satu variabel dependen. Ada yang ingin bertanya? Baik, izin masuk. Saya ingin bertanya mengenai contoh dari penelitian menggunakan metode korelasi ini. Baik, sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rizda tadi. Untuk contoh penelitian korelasi sendiri itu misalnya seperti hubungan antara minat dan prestasi belajar sejarah dengan kesadaran sejarah siswaman Yogyakarta 3. Pada penelitian ini telah dilakukan oleh Ashar Basari dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2013. Lalu ada lagi penelitian korelasi tentang korelasi antara minat belajar fisika dan perhatian orang tua dengan prestasi belajar fisika siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Depok tahun pelajaran 2015-2016. Nah, pada penelitian ini telah dilakukan oleh Ginanjar Alfi Mubarok dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tahun 2016. Seperti itu, Mbak. Terima kasih, Mbak Anggi.
Ya, mungkin dari teman-teman yang lain, adakah lagi pertanyaan? Izin bertanya, lalu apa saja kelebihan maupun kekurangan dari penggunaan metode penelitian korelasi ini? Ya baik, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ratna. Kelebihan pada metode korelasi ini, yang pertama, mampu menyelidiki hubungan dua variabel atau lebih dalam waktu yang bersamaan. Lalu yang kedua, mampu memberikan informasi mengenai tingkat kekuatan hubungan antar variabel yang diteliti. Lalu, ada juga kekurangannya. Yang pertama, tidak bisa menjelaskan sebab atau akibat dari hubungan antara dua variabel atau lebih yang diteliti. Lalu yang kedua, hasil hanya mengidentifikasi hubungan satu dengan yang lain. Izin menambahkan, untuk kelebihannya sendiri, yang pertama, mampu mengatasi masalah berkaitan dengan bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Kedua, memungkinkan untuk memberikan prediksi tanpa menggunakan sampel besar. Nah, untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, tidak bisa menunjukkan hubungan yang bersifat kausalitas. Yang kedua, kurang ketat dan tertib karena tidak ada kontrol pada variabel-variabel bebas yang diteliti. Seperti itu. Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih. Ya, baik, untuk sesi 1 ini saya tutup. Kita lanjutkan ke sesi 2. Ciri-ciri metode penelitian korelasi akan dijelaskan oleh Mbak Ratna. Nah, untuk ciri-ciri metode penelitian korelasi ini, menurut Soekardi pada tahun 2004 terdapat 3 ciri-ciri dari penelitian korelasi. Nah, yang pertama, penelitian korelasi tepat jika digunakan pada variabel yang kompleks, sehingga peneliti tidak bisa memanipulasi dan mengontrol variabel seperti penelitian eksperimen. Yang kedua, penelitian korelasi memungkinkan variabel agar dapat diukur secara intensif dalam lingkungan yang sebenarnya. Dan yang terakhir, penelitian korelasi memungkinkan peneliti mendapatkan derajat asosiasi yang signifikan. Dan selanjutnya, tahapan menulis metode penelitian korelasi akan dijelaskan oleh Mbak Rizda. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tahapan menulis metode penelitian korelasi. Untuk tahapan yang pertama yaitu merumuskan masalah. Nah, pada tahap ini kita merumuskan masalah, lalu masalah itu tidak semua dapat diteliti dengan penelitian korelasional, karena pada penelitian korelasi hanya mengukur tingkat hubungannya, bukan sebab atau akibat dari permasalahan tersebut. Nah, permasalahan yang diteliti dengan penelitian ini haruslah memberikan dampak atau manfaat pada hasilnya. Penentuan masalah berdasarkan adanya fenomena yang kompleks sehingga perlu diketahui hubungannya. Lalu untuk yang langkah selanjutnya yaitu studi kepustakaan. Nah, pada tahap ini peneliti akan melakukan pencarian landasan teori dari berbagai literatur dan referensi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Mungkin sumber-sumber yang dapat dijadikan referensi seperti jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah, atau hasil seminar, atau mungkin juga bisa hasil penelitian terdahulu, bisa digunakan sebagai studi kepustakaan. Lalu tahap selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Nah, pada tahap ini peneliti nanti akan memutuskan metodologi mana yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada metode korelasi, peneliti harus menentukan subjek yang akan digunakan pada penelitian tersebut. Nah, pemilihan subjek penelitian harus didasarkan pada variabel-variabel yang ditentukan sehingga hasilnya dapat valid dan juga relevan. Lalu yang keempat ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini berdasarkan atau menyesuaikan variabel yang dipilih. Nah, pengumpulan data ini dapat dilakukan berupa tes, angket, wawancara, observasi, dan lainnya. Untuk tahapan yang kelima yaitu menganalisis data yang telah didapatkan. Nah, analisis data pada penelitian korelasi dengan cara mengkorelasikan variabel yang satu dengan variabel yang lain sehingga mendapatkan hasil penelitian yang sesuai. Lalu yang tahap terakhir yaitu simpulan. Pada tahap ini peneliti
akan memaparkan mengenai hasil penelitian secara korelasi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Pada tahap ini pula, peneliti memaparkan hasil analisis data dan pengamatan sehingga pembaca laporan bisa tahu antara hubungan variabel yang satu dengan variabel yang lainnya, sekaligus bisa menyimpulkan ada tidaknya hubungan dan seberapa tingkat hubungan tersebut pada dua variabel atau lebih. Nah, kesimpulan ini dideskripsikan secara ringkas, relevan, dan runtut berdasarkan permasalahan yang diteliti. Baik, untuk sesi 2 cukup sekian. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan? Izin bertanya, Mbak, bagaimana metode pengumpulan data pada penelitian korelasional tersebut? Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Andi. Jadi sebenarnya terdapat beberapa metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk penelitian korelasional ini. Nah, misalnya seperti metode observasi naturalistik. Nah, metode ini merupakan salah satu metode yang melibatkan pengamatan perilaku seseorang yang ditujukan di lingkungan mereka berada dan pada periode waktu tertentu. Untuk metode selanjutnya, bisa menggunakan metode arsip data. Metode ini menggunakan pengumpulan data yang melibatkan pengguna informasi atau informasi-informasi yang telah dikumpulkan mengenai suatu variabel pada penelitian. Nah, metode pengumpulan data ini menggunakan data-data yang telah terkumpul sehingga bisa dianalisis secara langsung. Izin menambahkan, terkait metode pengumpulan data dari penelitian korelasi ini ada juga dengan metode survei. Nah, metode ini data pada penelitian korelasi yang paling umum digunakan pada penelitian khususnya pada bidang psikologi. Karena pada metode pengumpulan data ini melibatkan pengambilan sampel secara acak dari populasi yang telah ditentukan atau subjek. Sampel tersebut diambil dari partisipan yang telah mengisi kuesioner yang diberikan pada subjek yang telah ditentukan pada penelitian. Mungkin seperti itu jawaban dari kami. Dari Mbak Gi, bagaimana? Baik, terima kasih Mbak. Sudah cukup jelas. Baik, untuk sesi 2 ini telah selesai. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih. Untuk sesi 2 saya tutup. Selanjutnya adalah simpulan dari penjelasan pada pagi hari ini. Yang pertama, metode korelasi diartikan sebagai penelitian yang ditujukan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Yang kedua, macam penelitian korelasi ada 3, yaitu sederhana, parsial, dan ganda. Yang ketiga, ciri-ciri penelitian korelasi adalah digunakan pada variabel kompleks, dapat diukur secara intensif, dan memungkinkan mendapat hasil yang signifikan. Yang keempat, tahapan menulis penelitian korelasi diantaranya ada merumuskan masalah, lalu studi kepustakaan, selanjutnya metodologi penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Cukup sekian penjelasan dari kami mengenai penelitian korelasi. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.